Selamat pagi, saya Brigita Probati dengan NIM 4421184 Fakultas Komunikasi dan Bahasa Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin membacakan pidato. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang kami cintai, mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, kita masih dalam kondisi penderita COVID-19, sama seperti tahun sebelumnya. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus mematikan ini. Tak jarang korban itu adalah keluarga kita sendiri, teman kita, atasan kita, bahkan tetangga kita sekalipun. Saya tahu kalau situasi kita kali ini membuat jenuh, tetapi tetap ingat kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Artinya kita masih beruntung dan diberikan kesempatan untuk tetap semangat dalam menjaga kondisi kesehatan badan kita. Kita semua mungkin di sini juga sudah bosan dengan kondisi ini, bosan dengan kata soal pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Namun kita harus senantiasa ingat bahwa pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila kita tetap tangguh, semangat, dan taat kepada protokol kesehatan. Di sini saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudari sekalian bahwa COVID-19 itu ada dan benar terjadi. Jadi saya ingin menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menaati protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Contoh dari upaya kita untuk mencegah penularan COVID-19 dengan demikian yaitu cuci tangan Anda secara rutin, atau menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol yang biasa disebut hand sanitizer. Selanjutnya, selalu menjaga jarak aman minimal 1 meter, kenakan masker jika di luar ruangan ataupun pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Saat batuk atau bersin, tutup mulut Anda dengan lengan atau tisu. Sebisa mungkin jaga sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan, cuci selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, meningkatkan imun tubuh dengan makan makanan 4 sehat 5 sempurna, dan olahraga yang rutin. Dan juga sering mungkin untuk membersihkan perabotan yang ada di dalam rumah. Sekian upaya yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi terpaparnya virus COVID-19. Sehubungan dengan penyebaran virus COVID-19, yang semakin luas, pemerintahan juga akan menerapkan yang biasa disebut lockdown. Karena langkah ini dianggap paling efektif untuk menekan jumlah kasus COVID-19 yang semakin bertambah, masyarakat di wilayah yang diberlakukan lockdown tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul. Sementara semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah maupun ibadah akan dinonaktifkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lockdown memang dapat menurunkan angka penyebaran virus corona karena membatasi mobilitas penduduk dan mencegah berkumpulnya masyarakat. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga beresiko menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat. Yaitu seperti dampak psikologis, masyarakat beresiko mengalami ketakutan, kecemasan, dan kesepian. Karena merasa terasing dari lingkungan sosialnya, ekonomi juga termasuk dalam dampak dari kebijakan lockdown. Pada perekonomian masyarakat dan negara, karena tidak dapat keluar rumah, banyak warga yang kesulitan mencari nafkah. Hal ini tentu akan lebih dirasakan oleh orang-orang yang tidak dapat bekerja dari rumah. Selain dilaksanakannya lockdown, pemerintahan juga akan melakukan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat secara bertahap. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau ke petugas kesehatan. Di Indonesia ini ada sekitar 1,3 juta orang di 34 provinsi. Rencananya akan dilakukan dalam rentang waktu 1-3 bulan. Ini juga harus dilakukan di seluruh Indonesia secara keseluruhan karena siapapun dia, tenaga kerja maupun tenaga kesehatan, baik yang berlokasi di Jogja, Aceh, hingga Papua, mereka adalah garda terdepan yang paling penting untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini.
Tahap kedua yang akan dilakukan adalah vaksinasi kepada seluruh petugas publik yang sekiranya berjumlah 17,4 juta orang. Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lanjut usia di atas 60 tahun yang jumlahnya sekiranya 21,5 juta orang. Terakhir adalah vaksinasi untuk masyarakat umum. Salah satu vaksin yang digunakan di Indonesia adalah Sinovac. Sinovac perlu diberikan kepada 2 dosis dengan interval 14-28 hari. Dosis pertama ditunjukkan untuk memicu respon kekebalan awal dan dosis kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Dengan mendapatkan dosis kedua setelah 28 hari, maka antibodimu akan terbentuk dengan optimal dalam 14-28 hari pertama. Vaksin akan bekerja sekitar 60%. Setelah dosis kedua, vaksin akan bekerja setidaknya 90%. Pada tanggal 12 Januari 2022, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kami juga ingin menjalankan program vaksin booster yang akan dilakukan secara gratis untuk masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan vaksin booster, kamu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki KTP Indonesia dengan prioritas penderita masalah kekebalan tubuh dan vaksinasi booster. Vaksinasi booster ini ditunjukkan bagi masyarakat berusia 18 tahun ke atas dengan prioritas lansia dan sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Sinovac atau vaksin dosis pertama dan kedua akan diberikan vaksin booster setengah dosis Pfizer atau AstraZeneca. Dan untuk vaksin primer AstraZeneca atau vaksin dosis pertama dan kedua AstraZeneca akan diberikan vaksin booster setengah dosis Moderna. Vaksin booster sangat penting bagi kita untuk melawan virus corona terbaru yaitu varian Delta. Tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendaftar vaksin booster ini karena mereka berpikir bahwa vaksin dosis ketiga ini tidak diperlukan. Kenyataannya bahwa vaksin dosis ketiga ini kami berikan agar imun mereka lebih kuat lagi dan rentan terpapar virus varian Delta. Tetapi banyak juga masyarakat Indonesia yang sudah banyak mendaftar dosis vaksin ketiga ini. Setiap jenis vaksin ini juga dapat memiliki efek KIP yang berbeda pada setiap orang. Ada yang mengalami nyeri pada otot, mual, sakit kepala, bahkan demam. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pesan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian.